والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di sore hari ini dari studio Merduati Kota Banda Aceh, radio Siar Tauhid 96,1 FM. Dan pembahasan kita inilah pembahasan lanjutan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kiat-kiat untuk menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Karena banyak orang-orang yang mereka ingin meninggalkan dosa dan ingin meninggalkan maksiat, terkadang gagal di tengah jalan, ya, atau dia tidak mendapatkan jalan dari mana mulai dia harus bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan pada sore hari ini kita masuk kepada kiat yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, di sini yang mana dijudulkan dalam bab yang keempat ini membayangkan kemurkaan Allah Ta'ala dan pembalasannya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dengan membayangkan kemurkaan dan pembalasan Allah. Sebab apabila seorang hamba terus-menerus bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Rabbul Alamin. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah murka, tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan kemurkaannya. Apalagi kita hamba yang lemah. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam setiap hati seorang hamba. Tidak ada kekuatan apapun yang akan bisa menandingi daripada kekuatan Allah. Dan tidak ada kekuatan apapun pula yang bisa menghentikan dari kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-55, falamma asafuna intaqamna minhum, maka tak kala mereka membuat kami murka, maka kami menghukumi mereka. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang mereka terus-menerus bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan jika nafsunya mengajak untuk bermaksiat, maka hendaklah ia ingat akan murkanya Allah dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan di dunia, ya, ataukah di akhirat kelak. Ya, dan tidak ada yang dapat menangkalnya. Lalu bagaimana mungkin seorang hamba yang lemah dapat menangkalnya? Malaikat saja yang memiliki jasad yang sangat besar, ya, takut ketika Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, apalagi kita makhluk yang lemah. Oleh karena itu Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, wa may yuhlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya dia akan binasa. Allah sendiri yang mengkhabarkan. Ya, dia pasti akan binasa. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang rahmatnya Allah. Maka rahmatnya Allah itu sangat luas. Namun sebaliknya ketika kita membahas tentang murkanya Allah, juga murkanya Allah itu maha dahsyat. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah memiliki, ya, hukuman yang sangat berat. Maka sudah seharusnya seorang hamba dia waspada dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya.
Dan juga dia harus mewaspadai sebab-sebab yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Jadi ada dua hal yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Yang pertama, seseorang memikirkan dan merenungi bagaimana besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat dosa. Ya. Dan yang kedua, dia harus mengetahui jalan-jalan yang akan membuat dirinya terjatuh dalam dosa dan maksiat. Itu dia harus pahami. Jadi dia tidak hanya memahami dosa, besarnya dosa itu saja, tapi dia juga harus memahami jalan-jalan yang akan mengantarnya kepada dosa dan maksiat. Ini sangat penting. Makanya syariat Islam datang kepada kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu, tetapi juga Allah dan Rasulnya menjelaskan dan menerangkan kepada kita untuk menjauhi jalan-jalan yang akan membuat kita terjatuh kepada perkara yang diharamkan Allah. Ya, ketika Allah mengharamkan zina, ya, syariat juga datang kepada kita melarang hal-hal yang akan bisa terjatuh seseorang ke dalam perzinaan. Berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan, ikhtilat, ya, atau melihat wanita yang tidak halal untuk dia lihat. Maka ini merupakan jalan-jalan menuju kepada perzinaan. Dan itu juga dilarang. Jadi seseorang tidak akan mungkin untuk dia menjauhi zina, kecuali bersama dengan itu dia juga harus menjauhi sebab-sebab yang akan menjauhkan dia dari zina. Ya, tapi kalau seandainya dia dekat dengan sebab-sebab yang akan terjatuh dia kepada zina, itu ibaratnya seperti seseorang yang berjalan di pinggir jurang, yang terkadang kakinya satunya diarahkan ke arah jurang. Ya, dia berjalan dengan satu kaki. Itu ibaratnya seperti itu. Saya nggak pengen masuk jurang. Ya, saya nggak mau ya terjatuh dalam jurang tersebut. Tetapi dengan bersamaan itu dia mainnya di pinggir jurang terus. Ya, jadi ini hal yang harus difahami. Dan begitu juga saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, riba adalah sesuatu yang akan membuat kehancuran untuk dunia dan akhirat seseorang. Di zaman yang bukan pandemi corona, ya, seseorang itu bisa beraktivitas secara normal. Para periba itu hidupnya sudah cukup sengsara. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Di zaman corona seperti ini. Maka orang-orang pendosa riba itu lebih ya membuat hidupnya sempit. Ketika dalam kondisi normal dia mencari rezeki, ya bekerja dari pagi sampai malam supaya bisa mendapatkan uang untuk menutup kredit. Ada sisa yang itu bisa dia gunakan hidup pas-pasan. Ya, ini kondisi normal. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi tidak normal hari ini. Ya, pekerjaan sulit, banyak di PHK dan lain sebagainya. Oleh karena itu akan terbukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jeleknya riba tersebut, hancurnya orang-orang yang hidup dan bergelimangan dengan riba. Ya, kalau seandainya setiap umat Rasulullah mereka berjalan sebagaimana jalan yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya, maka niscaya dia akan hidup bahagia dan tenang, walaupun dalam kondisi-kondisi seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang melihat dari kehidupan dunia, fandur man asfala minkum, maka lihatlah orang yang di bawahnya. Tapi dalam urusan akhirat baru dia melihat fandur man fauqakum, lihat siapa di atas kalian. Iya, ini hadis cukup sederhana dan sangat mudah difahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Namun dampak dalam kehidupan seorang manusia itu luar biasa. Kenapa hari ini seseorang dia kredit ini, kredit itu? Karena hanya terkadang sebatas melihat
temannya, tetangganya, saudaranya sudah beli ini, sudah beli itu. Lebih kepada lifestyle, lebih kepada gaya hidup. Sudah bukan lagi pembahasan hajat. Nah, kalau pembahasan hajat saja riba itu nggak dibenarkan, ya kecuali dalam keadaan darurat, apalagi dalam pembahasan dalam bab sekedar lifestyle. Ya, maka ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita hidup semampu apa yang kita dapatkan. Kalau memang hari ini masih dengan penghasilan kita baru bisa sewa rumah yang sebulan mungkin sekian juta, udah itu dulu kita tinggal. Yang hari ini mungkin kita masih dengan penghasilan yang kita punya hanya sanggup beli HP yang sekian, ya sudah sekian itu kita beli. Ya, begitu juga dengan kendaraan, dengan penghasilan yang kita punya kita cukup berkendaraan dengan sekian harganya. Maka sebatas itu kita beli kendaraan kita. Jangan kita maksa diri, kemudian menjerumuskan kita ke dalam dosa riba. Ya. Yang terkadang seseorang ketika dia meminjam uang di bank, cuma 20%. Ya, itu 20% pangkalnya, belum A, B, C, D dan seterusnya. Dia berhutang mungkin 200 juta yang harus dia bayar, kalau dalam kondisi normal tidak nunggak, mungkin bisa 2 kali lipat. Dalam arti kata 400 juta yang harus dia bayar. Ya, kalaupun dia bayar lunas, ada punya uang dia setelahnya dia mau melunaskan, kena lagi denda lagi yang lain lagi. Jadi tidak ada satu badan resmi yang kita disambut ketika masuk ke dalam bank ya yang lebih zalim daripada badan-badan riba ini. Orang mungkin kalau masuk ke tempat prostitusi dia ngeri. Dia masuk ke tempat orang jual khamar, pemabuk, penjudi, disko, di situ ngeri. Karena dia lihat itu ada khamar, ada ini dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masuk ke dalam bank, ya, untuk mengambil kredit di bank, untuk mengambil meminjam uang di bank, ya, dia mungkin tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Kalau dia mabuk para hadirin, mungkin malam itu saja memudaratkan buat dirinya. Tapi kalau dia sudah terjerumus ke dalam riba, diikat dengan riba, ya, maka sepanjang itulah kesengsaraan yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak diri saya dan mengajak saudara-saudara saya semuanya, peganglah apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan kita renungi bagaimana besarnya hukuman yang Allah berikan kepada para pemakan riba. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu poin yang kelima, luputnya kebaikan dan keutamaan ketika seseorang bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kelima, dengan menyadari banyaknya kebaikan dunia dan akhirat yang luput dia peroleh akibat bermaksiat, juga dampak negatif yang timbul baik menurut akal ataukah menurut syariat maupun menurut tradisi, ya, serta dampak positif yang tidak jadi timbul baik secara akal ataukah secara syariat maupun secara tradisi dari orang-orang yang mereka bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Dalam hal ini, yang terpenting adalah menyadari banyaknya nilai-nilai keimanan yang luput yang dia raih ketika dosa dan maksiat yang dia lakukan. Orang yang bergelimangan dengan dosa dan maksiat, dia sudah tidak akan merasakan lagi nikmat berzikir kepada Allah. Dia tidak akan bisa merasakan lagi nikmat membaca Al-Quran. Dia tidak merasakan nikmat untuk sholat. Iya, dia tidak merasakan nikmat, ya, manisnya menuntut ilmu agama. Ya, ini diantara contoh. Kita belum membahas hal-hal yang lainnya. Nah, ketika perkara dia tidak pernah merasakan nikmat sholat, bahkan karena dia tidak pernah merasakan nikmat sholat dan rindu untuk sholat, dia meninggalkan sholat, maka sudah cukup bahaya
Ya, sudah cukup jelek dari dampak dosa maksiat yang dilakukan. Kita belum berbicara dampak jelek yang ada pada dirinya dari dosa yang dilakukan. Tetapi ketika dia sudah bermalas-malasan beribadah, dia sudah tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah itu sendiri. Ini sebenarnya ya sudah cukup seseorang untuk meninggalkan dosa dan maksiat itu sendiri. Ya, tidak ada ketenangan dalam hatinya. Kegelisahan selalu menghampirinya. Ya, sehingga kesetresan itu akan mendatanginya setiap harinya. Ya, seseorang yang terkadang dia bisa tersenyum, bebas, lepas. Dalam keadaan kita melihat, ya dari sisi dunia dia tidak memiliki apa-apa. Ya, rumah sewa, terkadang kalau banjir bocor. Tapi Masya Allah senyumnya lepas. Tapi ada orang-orang yang terkadang kalau dari sisi penampilan, ini orang memiliki uang yang banyak. Tapi hidupnya gak pernah bahagia. Ya, apakah dengan terjerat dengan riba tadi yang saya sebutkan? Ya, atau kesehariannya dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Nah, kemudian betapapun nilai-nilai tersebut besarnya seperti atom, tapi masih tetap berkali-kali lipat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu maksudnya? Kenikmatan. Dari nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Iya. Bagaimana bisa dirinya rela menjual keimanan dengan harga syahwat yang kenikmatannya segera lenyap dan sisa rasa pahitnya terus membekas. Subhanallah. Begitu indah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, dia menggunakan narkoba. Kapan dia merasakan nikmat dari narkoba tersebut? Pertama di awal dia menghisapnya mungkin. Ya, dan ketika sudah terbiasa dia mengkonsumsi narkoba, maka kenikmatan itu ketika dia mengkonsumsi di detik itu, di menit itu. Tapi kesehariannya, ya kita anggaplah dia punya kenikmatan 15 menit. Sisa hidupnya 23 jam 45 menit. Dia memikirkan apa yang harus saya jual untuk saya membeli narkoba besok. Iya. Hingga hidupnya susah. Kalau dia punya uang, ya uangnya habis pada hal yang sia-sia. Tapi kalau dia tidak punya uang, setiap hari dia akan memikirkan apa yang harus saya jual, apa yang harus saya jual. Ini satu dampak. Belum dampak berpengaruh kepada kesehatannya. Belum lagi dampak pengaruh kepada hubungan dia dengan keluarganya. Belum lagi ketakutan dia keluar dari rumahnya mencari barang yang haram tersebut. Subhanallah. Ya, dan di sana ada ratusan dampak jelek yang lainnya. Yang akan dilalui oleh para pendosa dan pembuat maksiat. Ya, catat baik-baik saudara-saudaraku, Pak sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, bahwasannya dosa yang dilakukan oleh seseorang ya merupakan syahwat yang kenikmatannya segera lenyap dan sisa rasa pahitnya terus membekas dalam kehidupannya. Ini kita cerita dunia. Kita belum cerita akhirat. Kita belum cerita bagaimana alam kuburnya, apa yang akan dia dapatkan dalam nerakanya Allah. Kita masih bercerita di dalam kehidupan dia di dunia ini. Beda dengan orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia berwudu di rumahnya. Ini kita cerita kondisi normal. Dia berangkat ke masjid dengan ketenangan. Dia membaca doa berjalan menuju masjid. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran ila akhir doa. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Jadikan pula dalam lisanku cahaya. Dia berjalan menuju rumah Allah. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia bertakbir. Dia memuji Allah, mengagungkan Allah. Kemudian menunggu sampai datangnya imam. Dia membaca 2 ayat Al-Quran, 3 ayat Al-Quran. Kemudian ketika datang imam dia sholat. Dia ruku dan sujud kepada Allah. Kemudian setelahnya dia berzikir. Dan kemudian dia sholat sunnah rawatib setelah ba'diyah.
Kemudian dia pulang ke rumahnya. Bagaimana dada yang dia rasakan? Bagaimana kolbu yang dia dapatkan? Ketenangan jiwa. Insyarahus sudur. Lapang dadanya. Ya, tidak dihantui dengan ketakutan. Tidak dihantui dengan was-was. Tapi kenikmatan demi kenikmatan. Ya, kemudian sampai menunggu waktu sholat setelah. Hidupnya akan tenang. Dia tidak membutuhkan biaya, tidak memudaratkan tubuhnya, tidak membinasakan dirinya. Di dunia dia sudah mendapatkan kebahagiaan, maka tentu di akhirat akan lebih besar lagi apa yang akan Allah berikan kepadanya. Asyahwat akan pergi, sedangkan kesengsaraan syahwat akan tetap tinggal. Ya. Syaitan, saudara-saudaraku muslimin, yang dimuliakan oleh Allah, dia memiliki dua senjata dalam menggoda anak manusia. Ya, pertama waswas, yang kedua khannas. Apa itu waswas? Was-was yang mana seseorang dihias-hiasi bagaimana nikmatnya dosa dan maksiat tersebut. Syaitan menggambarkan bagaimana nikmatnya zina. Syaitan menggambarkan bagaimana nikmatnya khamar. Syaitan menghiasi bagaimana nikmatnya narkoba tersebut. Sehingga memuncaklah kolbunya akan syahwat dari godaan syaitan tadi untuk bisa berzina. Dia kerahkan semua tenaganya, tangannya, waktunya, pikirannya. Bagaimana saya bisa berzina? Kemudian dia berzina. Ya, setelah dia selesai berzina, khannas. Syaitan itu berkhianat, dia lari. Dia lari. Ya, disitulah dia merasa menyesal. Kenapa saya berzina? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kehidupannya dihantuin. Dia pulang ke rumahnya. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kesejukan. Seakan-akan manusia selalu menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan. Seakan manusia dia sudah tahu saya begini, saya sudah tahu begitu. Si fulan tahu saya berbuat ini. Tidak ada ketenangan. Ya, sementara syahwat yang dia lewati tadi hanya menit, hitungan menit. Ya, kesengsaraan terus meliputi kehidupannya. Dan benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan berzina ketika dia sedang beriman. Orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, dia tidak akan berzina. Tapi orang-orang yang mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah, itulah yang mudah terjatuh kepada zina. Salah seorang sahabat dari Nabi berkata, keimanan dicabut dari orang yang berzina, hingga yang tersisa di kepalanya hanyalah kekusutan pikiran. Jika dia bertobat, keimanan itu akan kembali lagi kepadanya. Dan juga salah seorang tabi'in mengatakan, iman dilepaskan dari orang yang berzina sebagaimana baju dilepaskan dari badan. Jika ia bertobat, seolah-olah dia kembali mengenakan baju tersebut. Namun saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, ya, ketika seseorang sudah terjatuh daripada satu dosa, ya, maka dia tidak akan selamat akan terjatuh dari dosa yang kedua. Dia tidak akan selamat akan jatuh dari dosa yang ketiga. Dia akan masuk dalam dosa yang keempat. Ya, ketika semakin banyak dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka semakin hitam kolbunya. Ketika semakin hitam kolbunya dan semakin berkarat, maka akan semakin sulit untuk dia menyembuhkan penyakit dia tersebut. Ya, namun kalau seandainya Allah memberikan taufik kepadanya dan dia benar-benar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka at-taubah yuhdam bima qablahu. Taubat itu akan menghilangkan dari apa yang telah dilakukan. Cuma apakah kita bisa menjamin ketika seseorang itu berniat untuk bertaubat sekian bulan lagi,
sampai dia memuaskan nafsunya untuk berzina. Dan perlu diketahui, ya, orang yang dia mencari kepuasan dari dosa dan maksiat, dia tidak akan pernah kenyang selama-lamanya. Kalau dia berkata 2 bulan lagi saya akan begini, tiba 2 bulan lagi dia tidak akan kenyang. Dia akan terus demikian keadaannya dan lebih mengerikan. Ya, ini satu hal. Hal yang kedua, apakah kita bisa jamin, ya, malaikatul maut tidak mencabut nyawa kita dalam keadaan kita berzina? Kita ada jaminan? Naudzubillah. Ketika kita berzina, di situ Allah mencabut nyawa kita. Dan seseorang akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, bagaimana kematiannya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini hal yang perlu untuk kita khawatirkan. Karena itu pula Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, Az-zunatu fit tanur uratun. Orang-orang yang berzina berada di tungku api neraka dalam keadaan mereka telanjang. Itulah hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penzina kelak di yaumul qiyamah. Mereka telanjang dari pakaian keimanan, sementara tungku api syahwat, ya, yang dulu berada dalam hatinya menjadi tungku api yang nyata, berkobar-kobar membakar mereka di neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, hari ini dia tidak memakai pakaian keimanan untuk membentengi dirinya dari dosa dan maksiat. Ya, nanti kelak di yaumul qiyamah Allah akan menelanjangkan dirinya. Hari ini dia menikmati syahwat hanya beberapa menit dari maksiat yang dilakukan. Yang syahwat nikmat dia rasakan beberapa menit itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka Jahannam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga benarlah apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di awal pembahasan kita tadi, syahwat yang hanya dinikmati sebentar, sementara kesengsaraannya akan dilewati dalam waktu yang sangat lama. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya, untuk, ya, kita semaksimal mungkin menjauhi dosa dan bermaksiat, dan menjauhi dosa dan menjauhi maksiat kepada Allah, dan jangan bermudah-mudahan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, bismillah Ustadz. Afwan, ana ingin bertanya mengenai penyakit ain. Salah seorang teman ana menyampaikan bahwa ain itu bisa berdampak pada tulisan kita di sosial media. Misalnya saat kita menuliskan sesuatu yang indah dan tulisan tersebut dikagumi oleh banyak orang, maka bisa saja seseorang menulis kata-kata indah tersebut terkena ain melalui tulisan yang telah dipostingnya. Dan salah seorang teman menyarankan ada baiknya kita selalu sertakan kalimat Masya Allah dalam setiap tulisan, guna untuk terhindar dari penyakit ain. Apakah benar begitu adanya? Sebab akhir-akhir ini ana merasa khawatir dengan tulisan yang ada di sosial media. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita ketahui Nabi SAW mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu adalah hak, benar adanya. Ya. Dan tentunya kemudaratan yang didapatkan dari ain itu juga semuanya adalah dari kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Ain itu tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang, dia menjaga zikir pagi dan petang. Dia membaca doa tidur, membaca doa ketika keluar rumah, membaca doa ketika berkendaraan dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk himayah, sebagai bentuk penjagaan dirinya dari hal-hal yang bisa memudaratkan dirinya sendiri. Ini satu hal. Hal yang kedua, seindah apapun tulisan kita,
maka tentunya tidak ada seindah daripada tulisan para ulama kita. Dari buku-buku mereka dan lain sebagainya. Dan kita tidak mendapatkan mereka yang menulis di setiap halaman buku mereka Masya Allah dan seterusnya. Yang ketiga yang saya ketahui, bahwasanya ain itu memang pengaruh kepada adalah orangnya, atau berpengaruh kepada sesuatu benda, ya, dan benda itu ya akan memberikan mudarat, mobil, rumah dan lain sebagainya. Ya, seseorang ketika melihat orang lain dengan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi dan lain sebagainya, dia kagum. Maka dikhawatirkan ada ain di matanya ketika dia melihat kekaguman tersebut. Maka orang yang melihat itu, dia membaca Masya Allah, ya, supaya tidak memberikan mudarat saudaranya dari pandangan mata kekagumannya tersebut. Ya, namun tetap kembali kepada kaidah yang pertama tadi. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ataukah Allah yang menghalanginya. Cuma hendaknya seseorang yang si pemakai baju bagus tadi lain sebagainya, dia menjaga zikir pagi petang, dia menjaga hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itu yang dia jaga. Baik, kemudian orang yang melihat dengan kekaguman tadi, supaya jangan sampai ada sesuatu di matanya akan memberikan mudarat saudaranya, dia ucapkan Masya Allah. Bisa difahami di sini? Karena kalau memang seandainya kondisinya demikian, kita harus pakai Masya Allah nih semua di baju kita nih. Sehingga hal-hal yang seperti itu sebenarnya cukup untuk dilakukan oleh seseorang. Ya, wallahu taala alam. Ya, bisawab, karena memang saya melihat di sebagian rumah dulu di Yaman ataukah mobil-mobil itu pakai Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena memang pertama dari sisi ain itu memang pengaruh kepada benda. Jadi kalau tulisan, ya tulisannya nanti jadi apa? Dari tulisan bagus jadi jelek tulisannya. Ya, tapi dia lebih pengaruh kepada orangnya ataukah mobilnya ataukah rumahnya. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ya si pemilik rumah dia menjaga hal-hal yang saya sebutkan tadi, dan juga orang yang melihat dia selalu mengucapkan Masya Allah ketika dia merasakan kekaguman dari sesuatu. Dan sebenarnya kalau kita melihat di masyarakat kita di Aceh, ya itu sangat pantang untuk mengatakan anak bayi yang putih itu menjadi putih, yang sehat itu pantang ucapkan saya bekakeun sehat, kamu gak pijut perut hitam kling. Ya, ini sebenarnya ada keyakinan akan adanya ain. Keyakinannya itu benar. Ada ain di mata manusia. Tapi solusi yang diberikan yang keliru. Jadi ketika ada orang mengatakan anaknya putih, gemuk, hai pijut hagon hitam kling, kan bohong itu. Ya, tapi dia cukup mengatakan Masya Allah, Barakallah. Ya, sudah cukup untuk menghindari kalau seandainya ada sesuatu ain di matanya tadi. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz, semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Dan kita masih menunggu pertanyaan sahabat pendengar di SMS dan juga di WhatsApp di 0852 1414 2314. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, afwan, saya ingin bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam tentang seorang anak yang menemani ibunya menghadiri acara duka di salah satu anggota keluarga? Mungkin di Aceh lebih dikenal dengan sebutan 40 hari dan sebagainya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebab di sana terlihat dari tradisi keluarga yang tertimpa musibah itu mengundang atau mengajak untuk makan jamuan makan siang. Barakallahu fik, semoga Allah menjaga Ustaz dalam kebaikan selalu, amin. Baik, pertama saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dari kerabat dekat beliau dan orang-orang yang beliau cintai itu meninggal. Khadijah radhiyallahu taala anha, dan juga putra-putri beliau, dan juga paman beliau Hamzah, paman yang sangat beliau cintai dan memiliki perjuangan yang sangat besar kepada Islam dan muslimin pada waktu itu.
dari sepengetahuan yang kita ketahui tidak pernah ternukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membuat acara-acara khusus ya pada hari-hari khusus yang diniatkan untuk pahala bagi si mayit itu sendiri. Tapi yang kedua, kita tidak mengingkari adanya amalan-amalan yang akan sampai pahala kepada si mayit. Kita tidak mengingkari itu. Ya. Kapan di sana datang dalil yang menyebutkan pahala akan sampai kepada si mayit, maka kita katakan sampai. Ya. Nah, di antara hal yang akan menyampaikan pahala kepada orang yang meninggal dari seorang anak, dia membuat acara kenduri. Loh, kok bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Ya, ini fatwa disebutkan oleh Syekh Mukbil dan juga difatwakan oleh Lajnah Daimah. Bolehnya seorang anak, misalnya dia punya rezeki, kemudian rezeki tersebut dia buat, dia undang fakir miskin, dia undang anak yatim misalnya, kemudian dia berikan makanan dengan niat dan tujuan untuk pahala untuk orang tuanya. Ini insya Allah sampai, karena Rasulullah mengatakan anta wa maluk li abik, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan harta kita ya untuk orang tua kita, ibaratnya sama seperti orang tua kita dulu mengeluarkan hartanya ketika dia masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Namun ya jangan dikhususkan pada hari ke-7 ya, atau hari kesekian apalagi punya keyakinan pada hari itu ruhnya akan kembali. Ya, dia akan melihat kita, dia akan pulang ke rumah kita, melihat penai pegak kenduri kulung buhana. Ya, nah ini adalah perkara-perkara yang sangat jauh dari apa yang kita ketahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dia tidak akan kembali ke dunia ini. Allah sebutkan dalam ayatnya, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak kalla inna kalimatun wa qailuha. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, tidak, sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Dia ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, tidak dikembalikan oleh Allah. Bagaimana lagi dia ingin dikembalikan ke dunia untuk ziarah kepada kedua orang, ziarah kepada anak-anaknya. Ini satu hal. Hal yang kedua, juga datang hadis dari Nabi SAW ketika Rasulullah dilarang oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk menghalau orang-orang yang minum dari haudnya beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, ummati, umat saya ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematianmu. Nah, kalau seandainya ada orang bisa kembali ke rumahnya, dia melihat Alan dan Fulan, tentunya Rasulullah orang yang lebih berhak untuk bisa kembali ke dunia. Tapi kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak bisa melihat mengetahui apa yang terjadi setelah kematianmu. Dan yang ketiga, kubur itu bisa menjadi lubang dari lubang neraka dan bisa taman dari taman surga. Ya, ketika kubur itu menjadi lubang dari lubang neraka, maka bagaimana mungkin dia bisa akan kembali? Sementara dia mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahar, siang dan malam. Namun kalau seandainya kuburannya adalah taman dari taman surga, maka tentunya dia menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Terlebih disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya orang-orang yang beriman dalam kuburnya mereka itu bagaikan malam pengantin baru. Yang tanpa terasa dia sudah apa? Sudah pagi. Begitu cepat hari kebangkitan. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakumullah Ustaz atas ilmu yang sudah diberikan. Dan kita masih menunggu satu pertanyaan lagi di SMS dan juga di WhatsApp di nomor 0852 14142314. Assalamualaikum, bismillah Ustadz. Mungkin ini saya ringkas saja Ustadz. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi tetangga yang mengganggu kenyamanan di sekitar, seperti misalnya membakar sampah yang membuat kenyamanan tetangga lainnya itu terganggu. Tapi yang pertama,
Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah, tetangga itu memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan yang bukan tetangga. Ya, ini harus kita fahami. Saya ulangi, hak tetangga itu lebih besar kepada kita dibandingkan yang bukan tetangga. Kalau seandainya orang yang bukan tetangga kita menjaga hak dia sebagai seorang muslim. Tetapi ketika dia menjadi tetangga kita, maka hak dia sebagai seorang muslim harus kita jaga, dan kedua hak tetangga yang harus kita jaga. Makanya disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, dosa yang sangat besar yang mana seseorang dia berbuat jelek kepada tetangganya. Ketika dia berbuat jelek kepada manusia, dia mendapatkan dosa. Namun ketika dia membuat kejelekan kepada tetangganya, maka dosanya jauh lebih besar. Oleh karena itu hendaknya setiap orang yang bertetangga dia menjaga tetangganya. Dia jangan menzalimi tetangganya, dia jangan mengganggu tetangganya. Ya, kalau seandainya dia pun tidak bisa memberikan kebaikan kepada tetangganya, minimal jangan sampai kejelekannya itu menghampiri tetangganya. Ya, satu hal. Hal yang kedua, kalau seandainya dia memang mendapatkan tetangga kondisi memang seperti itu, maka ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia harus bersabar dengan ujian tersebut. Ya, mungkin dia juga pernah menzalimi orang. Ya, semasa hidupnya mungkin Allah memberikan kepadanya balasan di dunia ini dengan diberikan orang yang zalim yang semisal dengannya. Atau Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Atau Allah ingin memberikan pahala kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, dengan seseorang bersabar dari gangguan manusia, maka itu lebih baik daripada dia tidak bergaul dengan manusia itu sama sekali. Ketika dia mendapatkan tetangga yang modelnya seperti itu, dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah setiap saat dia mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, itu semuanya tidak menghalangi untuk diberikan nasihat, untuk diberikan wejangan, bahwasanya hal yang seperti ini mengganggu dan lain sebagainya, disampaikan dengan cara yang baik. Ya, atau dia datangi pihak-pihak dari orang yang berwenang di desa, dia laporkan ke kepala desa atau dia laporkan kepada kepala lorong, ya, bahwasannya apa yang dilakukan tetangganya tersebut ini sudah mengganggu masyarakat di sekitarnya, dan juga ini menyelisih dari kebiasaan atau apa yang telah dibuat peraturan di kampung. Ya, maka dia jalani dengan hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai kemudian dia bermusuhan dengan tetangganya. Dia tidak berbicara dengan tetangganya, dan ini tentunya bukan solusi. Bahkan itu akan lebih membuat hidupnya tidak nyaman. Karena itu orang yang dekat dengan rumah dia. Maka dia cari solusi-solusi yang baik agar permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik pula. Wallahu a'lam bishawab.